Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai mari kita berdoa, mari kita mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah yang pahalanya kita anugerahkan kepada yang pertama untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Yang kedua kepada mereka yang pernah menolong, membantu, mendoakan, punya simpati empati kepada kita. Al-Fatihah. Yang ketiga kepada mereka yang pernah tergores hatinya. Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, tema ceramah subuh ini adalah pentingnya pendidikan tauhid dan akhlak dalam keluarga. Yang pertama, kita ingin melihat fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini sesungguhnya adalah kita mengeluarkan biaya, kita melakukan, memanjatkan doa, kita mendidik keluarga kita. Maka itu kita bisa membangun sebuah kata bahwa fungsi keluarga adalah sebagai investasi kepemimpinan. Kita ingin membangun kepemimpinan, kita ingin menjadikan rumah tangga itu sebagai tempat menggodok pemimpin masa depan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kemudian kita membangun kepemimpinan itu? Maka siapa yang menjadi mentor? Karena tidak mungkin kita menggodok anggota keluarga dan keluarga itu kalau tidak ada mentornya, tidak ada pembimbingnya gitu. Maka yang menjadi pembimbing utama adalah ibu dan ayah atau ayah dan ibu. Tidak sekedar sebagai ayah, tidak juga sebagai sekedar ibu. Bukan sekedar melahirkan dan mendidiknya, tetapi keduanya ini harus berubah menjadi figur keluarga. Masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah kita menjadi ayah, kita menjadi ibu, tetapi kita luput sebagai figur. Apa itu figur? Figur itu memiliki dua esensial, dua hal yang harus dibangun. Seorang figur itu harus memiliki citra, sehingga kemudian anggota keluarganya itu memiliki kesan yang sangat positif. Dia bangga, dia bisa bahagia dengan ayah dan ibunya. Tidak cukup hanya bangga. Ada standar yang harus dibangun, yaitu standar nilai. Seorang ibu, seorang ayah harus mengembangkan nilai. Nilai apa itu? Nilai tanggung jawab, nilai kasih sayang, nilai spiritual. Sehingga kemudian inilah investasi yang akan kita tularkan kepada anggota keluarga.
Bapak Ibu rahimakumullah, kebaikan, kemanusiaan, prestasi, pengabdian, ada 5 nilai dasar yang kita harus kembangkan dalam kehidupan rumah tangga. Pengabdian, mengabdi. Kita harus bekerja. Tidak seluruh pekerjaan kita itu harus diorientasikan untuk material. Tetapi pengabdian inilah yang akan mengantar kita kepada kebahagiaan. Kemabdian yang didorong oleh tanggung jawab, bukan sekedar, tetapi di situ ada ketulusan. Kumpulan ini akan melahirkan kita kebahagiaan, kebaikan. Kita dulu menempatkan bahwa baik dan kebaikan, lawannya adalah buruk dan kejahatan. Cara pandang kita adalah melihat semuanya baik. Itulah yang abadi. Inilah yang kita mau. Hati kita ini adalah tempatnya kebaikan. Kebaikan ini harus dikalahkan dengan harus menang dari keburukan. Hanyalah kebaikan yang bisa mengalahkan kekhawatiran. Kemanusiaan sama, semua manusia sama. Yang berbeda perilakunya, yang berbeda adalah takdirnya. Yang berbeda semua memiliki jalan hidup yang berbeda menurut takdirnya. Itulah kemanusiaan. Prestasi menjadi penting. Al-amil, kita ini pekerja yang mendorong prestasi, bukan al-fa'il. Dalam Al-Quran ada 2 kata yang keduanya diterjemahkan kerja. Al-amalu itu juga kerja, wal fi'lu kerja. Kalau al-fi'lu kerja, tetapi kerjanya itu tidak sistematis, tidak memberikan dampak, asal-asal kerja. Tetapi kalau al-amal kerja, tetapi kerjanya itu sistematis. Al-amal inilah yang kemudian meningkat menjadi amal soleh. 5 nilai dasar yang kita lakukan untuk lahir sebagai seorang figur. Dan sekarang ini tergerus Pak. Keluarga-keluarga banyak menjadikan figur bukan lagi ayah dan ibunya. Mengapa? Kadang-kadang ayah dan ibu lupa sebagai figur, sehingga kemudian anak itu mencari figur di Facebook. Apa yang terjadi? Bapak Ibu rahimakumullah, kita bicara tentang tauhid dan akhlak. Tauhid ini adalah fondasi dan sumber kebaikan. Tauhid ini membahas intinya 2 hal. Yang pertama makhluk ciptaan Allah, yang kedua adalah al-khaliq atau pencipta. Itu yang dibahas prinsip dasar dalam tauhid. Ini dulu yang harus dibereskan. 2-nya berbeda, pencipta dan yang diciptakan. Nah, ketika kita mengesahkan pencipta, mengesahkan Allah, itu adalah sebuah keyakinan kita bahwa banyak makhluknya, jenisnya banyak, tetapi yang menciptakan hanya satu. Penjelasannya dalam surah Al-Ikhlas. Di
kita mengenal 99 sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tauhid ini harus memiliki spektrum, harus memiliki kekuatan, harus kita rincikan. Inilah yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Jadi seluruh rukun iman itu sekian itu tidak boleh bertentangan. Percaya kepada akhirat karena Allah yang menjadi pencipta dan penguasa akhirat. Percaya kepada malaikat karena malaikat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu perilaku. Sesuatu yang dirancang, bukan datang tiba-tiba, tetapi mengalami proses pembentukan sehingga menjadi bagian dari cara kerja memori kita, perilaku kita, bahkan menjadi pola pikir dan kebiasaan kita. Kalau ini yang dikembangkan akhlak, maka kemudian inilah yang menjadi respon terhadap kehidupan kita. Jadi ini tadi tauhid, lalu kemudian membangun spektrum besar lewat iman. Kita percaya tadi iman. Nah, kalau itu kemudian menyatu dalam kehidupan kita, kebiasaan kita diolah, maka kemudian membangun pada diri kita cara pandang kehidupan. Oh, kita melihat masjid, bagaimana perilaku kita? Kita ke pasar, bagaimana perilaku kita? Cara pandang kita, persepsi kita. Kita ketemu orang, bagaimana? Tiba waktu sholat, akhlak apa yang dibangun? Sendirian, akhlak apa yang dibangun? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling susah itu adalah mewujudkan akhlakul karimah terhadap diri sendiri. Kalau kita sendirian, Pak, siapa yang mau lihat? Ya, sembarang saja. Tapi kalau ada kontrol iman, tauhid dan sebagainya, ada di hati kita ini. Bapak Ibu rahimakumullah, tawaran yang kira-kira kita mau lakukan berkaitan dengan pendidikan tauhid keluarga. Nah, dalam Islam membangun keluarga itu ada tahapannya. Yang pertama adalah sebelum lahir kita sudah harus bangun. Yang belum nikah kan masih baca doanya, hablana min azwajina ya Allah, anugerahilah kami dari istri-istri kami apa? Anak qurrata a'yun. Kita mohon anak nanti yang kita lahirkan itu anak yang menjadi penyejuk hati. Tapi sebelum nikah, ya Allah, dari istri-istri kami anugerahkanlah ya Allah. Kita sudah menyebut menghubungkan nama Allah dengan istri kita. Begitu juga suami-suami sebelum apa? Sebelum kita balik. Jadi sebelum lahir itu kita sudah doakan. Juga dalam Islam itu salah satu tujuan pernikahan adalah membangun generasi. Hebat sekali agama kita ini. Sebelum lahir kita sudah rancang. Kemudian setelah lahir, nah, ada akikah sebagainya, kita undang. Ini pengalaman kita semua banyak sekali. Setelah lahir, oke, remaja dan seterusnya. Kita bangun itu, suruh sholat, suruh baca Quran dan seterusnya.
Ini bagian dari keluarga. Bagaimana kalau dia melakukan kebaikan, dia sholat sebelum dia balik, sebelum dia memilih mana yang baik dan benar, tetapi rajin sholat, sudah baca Quran dan sebagainya. Agama memberikan pandangan bahwa kalau itu kebaikan yang dilakukan sebelum itu balik, maka anak itu berbuat baik, dia bagian dari pembiasaan dan pahalanya untuk orang tuanya. Jadi ada timbal balik. Orang tua mendoakan anaknya sebelum lahir, dan begitu lahir didoakan lagi, dididik lagi. Ketika berbuat baik, pahalanya juga diberikan kepada. Jadi tidak sia-sia. Lalu kemudian sebelum menikah, itu juga penting. Setelah menikah sudah punya pasangan, bangun keluarga. Setelah meninggal, siapa itu? Itu keluarga saya. Di mana? Di Jakarta. Keluarga, saudara saya, anak saya, istri saya. Siapa itu? Itu mantan istri saya, mantan suami saya. Ada mantan. Tapi kalau ayah dan ibu anak enggak kenal mantan, Pak. Sudah meninggal, sudah. Mana kuburannya? Itu. Kita doakan. Nah, ini kehebatannya Islam. Apa tawaran yang kita mau lakukan berkaitan dengan pendidikan tauhid dan akhlak? Yang pertama adalah, kira-kira ini banyak sekali, tetapi mungkin tentu saja banyak pandangan lain berkaitan dengan tauhid, banyak sekali. Tapi kita melihat satu. Kita mengenal bahwa ada konsep. Al-Quran menawarkan lafaz atau istilah insya Allah. Insya Allah ini kita terjemahkan jika Allah menghendaki. Insya Allah. Besok mau kerja apa? Saya mau kerja begini, insya Allah. Insya Allah. Ya semua. Kita dilarang ngomong sesuatu kalau tidak diikuti dengan insya Allah. Nah, insya Allah ini sebagai sebuah konsep yang kita mau bangun. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini bicara masa depan. Bicara masa depan itu, masa depan nggak ada yang tahu secara sempurna. Maka biasanya orang terjemahkan insya Allah itu jika Allah menghendaki, terjemahan dalam bentuk implementasinya adalah harap-harap cemas. Besok menjual, iya, saya punya harapan untuk beruntung, tetapi saya juga sedikit cemas. Jangan-jangan harap-harap cemas. Besok ujian, iya, harapannya lulus, tapi karena bukan kita yang menentukan, kita juga cemas. Jadi ada ar-raja, mengharapkan, ada juga al-khawf, kekhawatiran. Jadi ada perimbangan. Kita tidak bisa memiliki harapan saja, tidak bisa. Tetapi juga kita juga punya kecemasan. Perimbangan inilah yang membuat kita bisa hati-hati. Kita juga tidak bisa tidur terus mencari mimpi, tetapi kita juga harus bangun. Kita tidak boleh makan terus, tetapi sesekali kita harus minum. Kita tidak boleh menganggap diri kita paling hebat, tetapi kita juga membutuhkan pandangan-pandangan putra-putri kita. Inilah keseimbangan. Karena informasi yang kita butuhkan untuk merancang masa depan, kita tidak miliki secara sempurna. Nah, itu bicara tentang topik. Bagaimana dengan akhlak? Akhlak ini kita bersyukur, Pak. Bersyukur
atas nikmat Allah, inayah, pertolongan Allah. Tetapi bersyukur ini ketika kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita antar sesama, kita berterima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang lebih hebat lagi adalah di atasnya bersyukur, kita lebih duluan menawarkan apa yang mereka perlukan sebelum mereka bertanya apa yang saya bisa bantu. Karena bersyukur itu adalah mengoptimalkan nikmat Allah. Nikmat Allah misalnya 9. Kita bisa begini, kita bisa begini. Tapi kita naikkan itu menjadi 10, 11. Itu luar biasa. Kita bisa baca Quran 5 halaman sehari dalam keadaan normal. Oh iya, 5. Tapi kalau kita naikkan volumenya menjadi 7 halaman, kita sisihkan waktu itu, bisa lah ini 5 halaman, 7 halaman. Oh luar biasa, namanya bersyukur. Sebab kalau di bawahnya standar itu potensi kita, lalu yang kita optimalkan hanya di bawahnya standar itu kita belum bersyukur. Ada nikmat yang masih tertimbun yang kita belum gunakan. Ini namanya dengan bagian kufur nikmat. Nah, jadi apa potensi kita yang kita miliki? Itu yang kemudian kita kembangkan, kita kuatkan. Semakin banyak kita kembangkan, maka kemudian syukur itu semakin luar biasa. Potensinya 10 Pak, tapi yang diaktualkan hanya 3. Waduh, 7 itu kemana? Al-Quran menyatakan bahwa kalau kita bersyukur, Allah menambah nikmat. Kenapa? 7 yang kita rasakan, tetapi kita memberikan beban diri kita menjadikan 9. Masih bisa begini, bertambah itu Pak. Ada hubungan dengan semangat kita, harapan kita dengan prestasi kita dalam bersyukur. Makanya kalau kita diberikan sesuatu harus balas seimbang, minimal. Kalau tidak di atasnya, itu bersyukur Pak. Ada konsep syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba yang masuk pada level syakur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangun salat malam tahajud. Dilihat oleh istrinya, mengapa Nabi masih seperti itu? Sudah begini, dosa-dosanya dianggap selesai. Ya, rahmat Allah luar biasa. Nabi mengatakan, saya ini hamba yang syakur, bersyukur. Jadi jangan berhenti bekerja. Walaupun yang bekerja itu adalah otak kita, doa kita harus lebih optimal. Nah, apa pentingnya ini kita kemukakan dalam kaitannya dengan pembinaan keluarga. Tauhid tadi ini, konsep insya Allah dan syukur ini akan menjadi penggerak kebaikan. Kita gerakkan kebaikan. Anak kita malas, kita dorong karena potensi kita membina dia. Nah, apalagi penilai kebaikan, insya Allah Allah yang akan menilai kebaikan. Apalagi pembalas kebaikan, Allah yang akan membalas kebaikan kita. Walaupun tidak ada yang lihat. Kita menderita secara ekonomi, tetapi hati kita ini suci, tulus. Ya Allah, lihatlah hati kami. Anak saya seperti ini ya Allah, upaya sudah kami lakukan, tetapi hati kami ini tetap sebagai anak saya. Ya Allah. Ini konsep insya Allah. Tempat curhat.
insya Allah harapan, lalu kemudian kekhawatiran, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sajadah yang kita beli, ada tempat khusus dalam rumah kita, ada tempat wudhu. Modal-modal yang sangat sederhana inilah yang menjadi pemicu untuk menyelesaikan problema kehidupan. Pada akhirnya Al-Quran patut kita jadikan sebagai teman kita untuk curhat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kehidupan. Dunia ini kejam. Kejam Pak dunia. Kita bisa tersinggung. Apalagi kalau mantan dunia kejam. Tapi di sini orang hebat. Dunia kejam. Tetapi bagi orang yang kuat ibadahnya, memiliki kesabaran yang kuat, akhlaknya bagus, dunia ini berada dalam genggamannya. Buktinya kita tinggalkan tidur, istirahat di rumah, kita pergi sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Apa itu? Jauh lebih baik isinya dengan dunia segalanya dibanding dengan sholat sunnah, masih lebih baik. Kalau kita paham semua ini, Bapak Ibu, bisa terwujud karena apa? Karena inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika minal jubni wal kasali wa na'udzu bika minal bukhli wal hammi wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.